Kamar kos Rika berada di ujung lorong. Kamar paling terakhir, tepat di samping tangga darurat yang jarang dipakai. Lampunya remang, sering berkedip seolah kehabisan tenaga. Malam itu hujan turun pelan, hanya menimbulkan suara tik-tik lembut di jendela. Tidak ada penghuni lain yang masih bangun. Semuanya gelap dan lengang. Rika baru saja rebahan setelah lembur tugas kuliah. Ia memutar badan, menutupi tubuh dengan selimut tipis. Kipas angin berdecit pelan, dan dari kejauhan terdengar suara motor lewat sesekali. Hanya itu. Hening yang menenangkan. Hingga jam digital di meja menunjukkan 00:03. Ponselnya tiba-tiba bergetar keras, memecah kesunyian. Brrr, brrr. Rika mengelurkan tangan dengan malas, membuka sedikit kelopak mata. Tapi begitu melihat layar yang menyala, ia langsung tersadar. No caller ID. Nomor kosong. Rika tidak pernah menerima panggilan seperti itu. Nomor itu bahkan tidak memiliki angka. Ia menatap ponselnya beberapa detik, bingung sekaligus ragu. Panggilan itu tetap berdering, namun makin lama nada deringnya terdengar aneh. Seperti bergema, seperti berasal dari ruangan yang kosong. Seolah suara dering itu bukan dari HP, tapi dari tempat lain. Rika menelan ludah. Dan entah kenapa, entah karena rasa penasaran atau dorongan halus yang tidak bisa dijelaskan, ia mengangkat. Halo? Tidak ada suara. Lama. Sunyi. Hanya terdengar napasan seseorang. Berat. Dekat. Seperti ada mulut yang menempel pada speaker. Halo? Ulang Rika. Lebih waspada. Napasan itu berhenti. Bukan hilang, tapi berubah. Kini terdengar terputus-putus seperti seseorang yang sedang menahan isak. Dan tiba-tiba, Rika tersentak. Tubuhnya kaku. Itu suara perempuan. Tapi pelan. Serak. Seolah tenggorokannya terbakar habis menangis berjam-jam. Dia mengenal namanya. Tapi siapa? Siapa ini? Suara Rika bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya napas, tangis yang ditahan dan getaran samar seperti seseorang memegang ponsel dengan tangan gemetar. Lalu, jangan tutup pintumu. Suara itu tidak pelan lagi, tidak serak lagi, lebih datar, lebih dekat. Jauh lebih dekat. Rika memandang ke arah pintu kamarnya yang jelas-jelas sudah tertutup rapat sejak tadi. Tiba-tiba, klik. Telepon terputus, layar gelap. Suara hujan terasa makin sunyi. Dan di luar kamarnya, lorong gelap seperti menunggu sesuatu. Rika masih terpaku menatap pintu kamarnya, yang jelas-jelas tertutup sejak sebelum panggilan itu masuk. Kata-kata dari suara perempuan tadi terus terngiang di kepalanya. Jangan tutup pintumu. Setelah telepon terputus, kamar kembali sunyi. Namun keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan, namun sangat jelas. Rika membeku, nafasnya tercekat di tenggorokan. Suara ketukan itu tidak terburu-buru, tapi ritmenya sangat sengaja. Seperti seseorang yang tahu ia sedang mendengar dan menunggu reaksinya. Jantung Rika berdetak keras. Tangannya gemetar saat meraih knop pintu, bukan untuk membuka, untuk memastikan bahwa pintu itu benar-benar terkunci. Ia mendekat perlahan ke arah lubang intip. Kosannya gelap total. Lampu lorong,
yang biasanya menyala sepanjang malam, padam. Tidak ada jejak bayangan, tidak ada langkah kaki. Hanya lorong panjang yang seperti terjelung ke dalam kegelapan. Kosong. Tapi, Rika bisa merasakan sesuatu berdiri di sana. Menunggu. Ia merinding mundur 2 langkah dari pintu. Nafasnya tersengal. Ber. Ponselnya bergetar lagi di meja. Layar menyala. Bukan lagi no caller ID. Kini muncul nomor yang jauh lebih aneh. 000 000 000. Angka-angka itu seperti tidak benar-benar dibuat untuk melakukan panggilan. Seolah nomor itu kosong, tidak ada pemiliknya. Tidak ada identitasnya. Dering terdengar lagi. Namun kali ini lebih pelan, menyeramkan, seperti berasal dari bawah kasur, bukan dari ponselnya. Rika tidak berani menjawab. Ia hanya memandang layar sambil menggigit bibir, tubuh bergerak mundur hingga punggungnya menempel pada dinding. Dering berhenti. Beberapa detik kemudian, ponsel bergetar lagi, bukan panggilan. Pesan masuk. Rika menatap layarnya dengan jantung berdebar keras. Satu kalimat muncul sendiri, tanpa nama pengirim, tanpa nomor. Hanya teks. Kenapa pintumu tertutup? Rika menahan nafas. Ia tidak mengetik apapun, tidak membuka pintu, tidak menjawab. Namun sebelum ia sempat mematikan layar, pesan kedua masuk. Kali ini hurufnya lebih miring, lebih tidak stabil, seolah ditulis dengan tangan yang bergetar keras. Aku sudah di sini sejak tadi. Lampu kamar Rika berkedip. Dari balik pintu, terdengar suara nafas. Pelan, dalam, terlalu dekat. Rika tidak tidur sampai pagi. Matanya merah, tubuhnya menggigil meski kipas sudah dimatikan sejak jam 2. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di balik pintu, menempelkan wajahnya pada kayu tipis itu, mendengarkan nafasnya dari luar. Teleponnya ia matikan. Namun rasa diawasi tetap ada. Jarum jam menunjukkan 5.41 ketika akhirnya azan subuh terdengar samar dari musola dekat kos. Suara itu sedikit meredakan ketegangannya. Hanya sedikit. Begitu matahari mulai naik, ia memberanikan diri membuka pintu kamar. Klek. Lorong kos yang semalam begitu gelap kini terang. Matahari masuk dari jendela ujung koridor. Normal, biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi Rika tahu, itu hanya pagi yang berpura-pura aman. Saat ia hendak keluar sepenuhnya, kakinya berhenti. Di lantai, tepat di depan ambang pintunya, ada bekas telapak tangan. Satu, besar, dengan jari-jari yang terlalu panjang, hampir seperti tulang tanpa daging. Bekas itu samar, seperti bekas cairan kering yang sempat lengket di lantai. Arah jari-jarinya menghadap ke arah pintu kamar Rika. Seolah seseorang berdiri di sana, meletakkan tangan di lantai, dan menunggu. Dada Rika langsung sesak. Ia mundur tanpa sadar, punggungnya terbentur lemari. Ketika ia berjongkok, baru ia melihat detail lain. Bekas tangan itu tidak hanya menuju pintu. Ada garis goresan di sampingnya, seperti sesuatu menyeret diri di lantai, menahan tubuhnya agar tetap dekat. Seperti seseorang sedang merangkak, lalu berhenti tepat di depan pintu Rika. Rika hampir muntah saking takutnya. Ia menutup pintu cepat-cepat dan mengunci semua kunci 2 kali. Tangannya gemetar saat ia menempelkan punggung ke pintu. Ia mencoba memikirkan penjelasan logis. Mungkin bercanda, mungkin cat, mungkin anak kos lain. Tapi tidak mungkin. Jari-jari itu terlalu panjang, tidak wajar untuk manusia manapun. Dan bekasnya seperti milik sesuatu yang lembab, dingin, dan tidak punya warna darah yang normal. Rika tidak menunggu malam berikutnya. Siang itu, tanpa menunggu pemilik kos pulang,
Ia mulai memasukkan semua barangnya ke dalam tas. Pakaian, laptop, buku, semuanya ia kemas dengan terburu-buru. Tangannya sering terpeleset karena panik. Teman kosnya sempat bertanya, Rick, kok buru-buru banget? Dapat tempat baru, dadakan, jawab Rika cepat. Ia tidak menjelaskan apapun. Tidak ada yang akan percaya. Ketika ia menyeret koper keluar dan melangkah meninggalkan kamar itu, Rika tidak berani menoleh. Meski ia merasa pintu kamarnya perlahan membuka sedikit, merenggang sendiri, seakan ada yang mengintip keluar. Ia berjalan cepat ke gerbang kos. Begitu sampai di luar pagar, ia baru sadar hal yang membuat darahnya mengalir dingin. Ia tidak pernah mematikan lampu kamarnya sebelum pergi. Tapi tadi, saat ia melangkah keluar, lorong sudah gelap, seperti lampu-lampunya padam sendiri, seperti malam pertama. Rika pergi tanpa memberitahu siapapun, tanpa menoleh. Tapi saat ia sampai di kos baru malam itu, ponselnya menyala sendiri. Nomor yang sama. 000 000 00000. Incoming call. Dan sebelum ia sempat menolak, pesan masuk. Kenapa kamu pergi? Rika merasa satu-satunya cara untuk memutus semua itu adalah memutus identitasnya sendiri. Nomor telepon lama, ia buang. Ponselnya dijual. Semua aplikasi, akun, dan kontak, semuanya ia tinggalkan. Ia membeli ponsel baru dari konter kecil di pinggir jalan, lengkap dengan nomor prabayar yang bahkan belum ia bagikan kepada siapapun. Mulai dari nol, batinnya. Kos barunya jauh lebih ramai. Banyak kamar yang terisi, suara tawa samar dari kamar sebelah, dan lampu lorong yang terang sepanjang malam membuatnya sedikit merasa aman. Namun, rasa aman itu bertahan hanya 2 malam. Malam ketiga, pukul 00:03. Jam yang sama seperti pertama kali semuanya terjadi. Ponselnya yang masih bersih, belum ada aplikasi apapun selain bawaan, bergetar. Rika yang sedang mencoba tidur langsung membuka mata. Layar menyala. No caller ID. Rika menegang. Seluruh tubuhnya panas dingin. Nomor itu baru diaktifkan beberapa jam lalu. Hanya petugas konter dan operator sel yang bisa tahu nomor ini. Tidak mungkin ada orang lain. Tidak mungkin nomor kosong itu tahu. Tidak mungkin. Ponsel bergetar lagi. Deringnya terdengar lebih pelan daripada normal, seperti suara yang datang dari dalam kepala, bukan dari speaker. Rika menatap layar tanpa menyentuh apapun. Dering berhenti. Ia menghela nafas lega, sedikit saja. Sampai layar menyala lagi. Kali ini bukan panggilan, tapi pesan. Tidak ada nama, tidak ada nomor. Hanya satu kalimat. Aku masih ingat suaramu. Rika merasakan bulu kuduknya naik semua. Ia memeriksa bagian atas pesan, tidak ada nomor pengirim. Halaman pesan menampilkan, sender anon, Jiro KB. Seolah pesan itu tidak dikirim melalui jaringan, tetapi muncul dari dalam ponselnya sendiri. Ia mundur sampai punggungnya menempel ke dinding kamar. Lampu kamar berkedip, sekali, 2 kali, lalu kembali normal. Rika menggigit bibir sampai nyaris berdarah. Ia mencoba mengetik balasan. Siapa kamu? Namun sebelum ia sempat mengirimnya, balasan muncul sendiri. Cepat, seperti mengetikkan kalimat yang sudah dihafal. Aku di kamar yang sama denganmu, waktu kau mengangkat pertama kali. Rika menatap sekeliling kamar. Kos barunya ini tidak punya sejarah aneh, tidak punya kejadian mistis. Tidak ada kamar kosong gelap seperti kos lamanya. Namun membaca pesan itu membuat ruangan yang tadinya aman langsung terasa sesak, sempit, dan penuh bayangan. Lalu masuk pesan kedua. Lebih pendek.
lebih dingin. Jangan pikir nomormu penting. Pesan ketiga, aku mengikuti suaramu. Dan di saat itu juga, ponselnya berdering lagi. Nomor kosong. Namun suaranya bukan ringtone biasa, melainkan suara seperti seseorang mengetuk sesuatu dari dalam ponselnya. Pelan, teratur. Tok, tok, tok. Rika menjerit dan melempar ponselnya ke lantai. Layar tak, suara dering berhenti. Namun dari speaker yang rusak muncul nafas pelan, dan suara perempuan yang sama berbisik. Rika! Rika hampir pingsan. Ia sadar, sesuatu yang menghubunginya tidak mengenali nomor, tidak mengenali perangkat. Yang ia ingatnya hanya suara Rika. Dan kini, ia tahu, nomor kosong itu tidak pernah datang dari luar. Nomor itu mengejarnya. Rika menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan napas yang terasa seperti pecah di dadanya. Ponsel yang baru ia beli, masih mengilap, masih bau toko, sekarang seperti benda terkutuk di tangannya. Panggilan itu terputus, namun gemah suaranya masih menempel di telinganya. Diam, kau tak bisa lari. Rika gemetar. Ia tahu harus melakukan sesuatu sebelum suara itu kembali. Ia menekan kontak Sinta, satu-satunya yang ia tambahkan sejak pindah kos. Telepon berdering lama, membuat kecemasannya semakin menjadi-jadi. Akhirnya, Sinta mengangkat. Rik, malam-malam gini, kenapa? Suara Sinta terdengar mengantuk, tapi begitu mendengar tarikan napas Rika yang tersengal, nada suaranya berubah. Rika? Hei, kenapa? Sin, aku perlu kamu. Suara Rika bergetar. Sekarang, aku menarik napas cepat, menahan air mata. Tolong, aku takut banget. Ada jeda di ujung sana. Hening pendek yang membuat Rika sempat mengira panggilannya terputus. Rika, Sinta berkata pelan. Aku ke kos kamu sekarang. Tunggu aku di dalam kamar. Jangan buka pintu buat siapapun. Rika mengangguk meski tak terlihat. Cepat ya, tolong. Ya. Aku berangkat. Panggilan berakhir. Namun baru beberapa detik setelah itu, layar ponsel Rika berkedip. Satu notifikasi baru. Pesan. Dari No Caller ID. Rika hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya ketika ia membaca isinya. Kalimat yang pendek. Sangat pendek. Dan mustahil. Kau memanggil temanmu? Jari-jari Rika kaku. Dadanya menegang. Karena ia tahu, ia belum menyebut nama Sinta. Bahkan belum menyebut kata teman. Ia hanya berkata, aku perlu kamu. Rika menatap pintunya. Kos baru yang katanya lebih aman. Kamar yang katanya lebih terang. Lorong yang katanya lebih ramai. Tapi malam ini, suara dari telepon itu tahu dan sedang memperhatikan setiap gerakannya. Rika mundur perlahan ke sudut kamar, mencoba menahan tangis. Yang membuatnya semakin hancur bukan isi pesannya, melainkan satu hal lain. Pesan itu dikirim tepat 3 detik setelah Sinta menutup telepon. Seolah-olah sesuatu berada di luar dinding kamar, mendengarkan dan memastikan bahwa Rika tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Sinta menatap layar ponselnya yang baru saja menyala kembali. Napasnya tersengal seperti orang habis berlari. Cahaya dari notifikasi itu memantul di wajahnya yang tiba-tiba kehilangan seluruh warna. Kenapa notifnya bisa? Ia tak sanggup melanjutkan. Rika hanya memeluk lutut. Tubuhnya semakin kecil. Sin, sekarang kamu percaya kan? Sinta menelan ludah. Biasanya ia orang yang keras kepala, rasional, selalu mencari penjelasan logis. Tapi yang barusan terjadi, itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan manusia. Sin, kita atur napas dulu. Jangan panik. Kalau panik, kita nggak bakal bisa mikir.
Namun, tangannya gemetar saat meraih ponselnya yang dilempar tadi. Gemetar bukan karena lelah, tapi karena ketakutan yang baru ia rasakan pertama kali dalam hidupnya. Pukul sudah lewat tengah malam ketika mereka akhirnya mencoba tidur dalam satu kamar. Lampu kamar dibiarkan menyala terang. Tirai ditutup rapat. Kursi ditumpuk di depan pintu seakan bisa menghentikan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Sinta berbaring di lantai, dekat ranjang tempat Rika memeluk bantal. Ia mencoba menjaga sikap tenang. Kalau dia telepon lagi, jangan diangkat. Rika mengangguk, tapi wajahnya tetap tegang. Jam dinding menunjukkan 11.58. 59. 00.00. Detik bergerak lambat, seolah menunggu sesuatu. 00.01. 00.02. Rika menutup wajah dengan tangan berharap untuk malam ini telepon itu tidak... Brrrr. Ponsel Rika bergetar keras. Layar menyala begitu terang hingga menerangi seluruh kamar. No caller ID. Sinta langsung bangun dan berdiri di dekat Rika, berusaha meraih ponselnya. Matikan! Matikan aja! Namun sebelum mereka menyentuh layar, telepon itu menjawab sendiri. Klik. Sambungan terbuka. Speaker menyala maksimal. Suara itu muncul. Lebih dekat. Lebih jelas. Seperti bukan dari speaker, tapi dari dalam kamar yang sama. Napas berat. Berat sekali. Seperti tepat di belakang mereka. Sekarang... Rika menutup mulutnya menahan jeritan. Sinta mundur selangkah, pupil mengecil, dan suara itu melanjutkan. Sekarang kalian berdua. Lampu kamar berkedip. Ponsel Sinta yang berada di meja ikut menyala sendiri menunjukkan panggilan masuk dari no caller ID yang sama. Kedua ponsel berdering bersamaan. Dua suara itu identik. Berbicara serempak. Jangan kunci pintunya. Kursi yang mereka tumpuk mulai bergetar pelan. Seakan ada sesuatu dari luar yang menyentuhnya. Rika memeluk Sinta erat. Sinta, yang biasanya berani, kini hanya bisa berbisik. Kita nggak sendiri di sini. Pagi itu, matahari masuk lewat jendela kamar kos Rika. Tapi cahaya terang justru membuat sesuatu tampak lebih jelas. 6 goresan panjang di dinding, tinggi, dalam, teratur. Seolah seseorang atau sesuatu menyisir kukunya perlahan dari atas ke bawah. Rika berdiri terpaku, mulutnya setengah terbuka. Sinta menempelkan jarinya ke salah satu goresan, lalu cepat menarik tangannya kembali. Ini dingin banget, katanya. Padahal, sinar matahari mengenai tepat di permukaan goresan itu. Mereka memanggil pemilik kos. Wanita paruh baya itu masuk dengan langkah ragu, matanya langsung melebar saat melihat dinding. Loh, ini apa? Suara pemilik kos terdengar tulus dan ketakutan. Rika mencoba bertanya. Bu, kamar ini sebelumnya dipakai siapa? Pemilik kos menggeleng cepat. Kamar itu lama kosong. Yang terakhir tinggal... dia pindah mendadak. Goresan begini belum pernah ada. Sinta melirik Rika. Rika menelan ludah. Kosong? Tapi ada goresan baru. Siapa yang membuatnya? Atau apa? Malam berikutnya, cahaya lampu redup, suara dari luar sunyi. Tidak ada yang berani tidur. Jam di dinding bergerak ke arah menit yang mereka takuti. 00, 01, 02,
Dan ketika jam beralih ke 003, ponsel Rika bergetar keras seperti biasa. No caller ID. Panggilan masuk. Rika langsung menjauhkan diri. Sinta, mungkin karena lelah atau marah atau putus asa, meraih ponsel itu dan menggeser tombol hijau. Sambungan terbuka. "Halo, siapa kau?" teriak Sinta. Hening beberapa detik. Hening itu membuat bulu kuduk tegak. Lalu terdengar suara, pelan, rapuh, tapi sangat dekat, yang membuka pintu untukku. Sinta dan Rika saling menatap. Sinta berbisik, "Rik, kamu kapan buka pintu?" Rika menggeleng cepat, pucat seperti kertas. "Aku nggak pernah buka pintu. Aku selalu kunci." Telepon bergerak, seperti ada seseorang menggeser sesuatu di sekeliling mik. Kemudian suara itu berkata lagi, "Waktu kau mengintip, lubangnya terbuka." Rika langsung menutup mulutnya dengan tangan. Nafasnya tercekat. "Rika," Sinta menoleh perlahan. Waktu itu kamu ngintip pintu kan?" Air mata Rika jatuh. Ia hanya bisa mengangguk. Dari speaker, terdengar suara kuku menyentuh sesuatu metalik. Cek, cek, cek. Sangat mirip dengan suara kuku menggores lubang kunci. Lalu suara itu berbisik lagi, "Aku lihat kau dari dalam." Pada saat yang sama, lubang pintu kamar mereka menghembuskan udara dingin, padahal lorong gelap dan sunyi. Rika memutuskan menyelidiki semuanya dari awal. Bukan karena berani, tapi karena rasa takutnya sudah terlalu besar, hingga ia tidak tahan hanya menunggu. Sore itu, ia kembali ke kos lamanya. Gedungnya tampak lebih kusam dari sebelumnya. Cat terkelupas, jendela beberapa kamar diganjal kardus, dan lorong terasa lembab seolah menyimpan napas yang tak pernah keluar. Di pos kecil dekat gerbang, Pak Darman, penjaga kos yang dulu ramah, tampak duduk termenung sambil merokok. Namun ketika melihat Rika mendekat, ia seperti langsung tahu tujuan kedatangannya. "Kamu ada mau tanya soal kamar itu ya?" Suara Pak Darman serak dan berat, seperti tenaga terserap sesuatu. Rika menelan ludah. "Pak, saya cuma mau tahu. Saya sering dapat panggilan tengah malam. Nomornya kosong, tak ada ID-nya. Ada suara perempuan." Belum selesai ia bicara, wajah Pak Darman mendadak pucat pasi. Tangannya gemetar kecil saat mematikan rokok. "Anak itu," ia bicara lirih, "sudah pernah terjadi sebelum kamu." Rika langsung merinding di tempat. "Sebelum saya? Terjadi apa, Pak?" Pak Darman menghela napas panjang, seperti memikirkan apakah ia seharusnya cerita atau tidak. "Ada penghuni sebelum kamu. Namanya Arum. Dia tinggal di kamar yang sama. Kamar ujung dekat tangga itu." Rika semakin merapatkan jaketnya, meski sore cukup panas. "Awalnya," lanjut Pak Darman, "dia sering ngeluh dapat telepon tengah malam. Nomor tak dikenal, tidak pernah ada suara jelas. Cuma napas berat. Kadang suara perempuan nangis pelan sekali, kayak dari jauh." Rika menggigit bibir. Mirip sekali. Tapi makin lama, panggilannya makin jelas. Katanya mulai manggil-manggil nama dia. Sama kayak yang kamu cerita barusan. Rika merasa lututnya melemah. "Terus, Arum kemana?" Pak Darman menatap tangga darurat yang lembab dan gelap di ujung lorong. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Terakhir kali kami lihat Arum," katanya pelan, "dia keluar kamar sambil pegang HP. Jalannya pelan, kayak lagi bicara sama seseorang. Tapi tidak ada suara dari dia." Rika merasa bulu kuduknya naik satu persatu. Dia turun tangga, sampai ke bawah. Dan setelah itu, hilang.
Hilang? Maksudnya? Suara Rika bergetar. Tidak ada yang lihat dia keluar gerbang. Tidak ada CCTV yang menangkap dia di jalan. Pak Darman menggeleng putus asa. Kamarnya masih rapi. Sandalnya masih di depan pintu. Dan motornya sampai sekarang masih terparkir di belakang. Hening sejenak. Pak Darman menambahkan lebih pelan. Waktu kami cek ponselnya, sudah mati total. Tapi log panggilannya penuh dengan nomor sama yang kamu terima. Nomor kosong. Rika menutup mulutnya. Napas tercekat. Pak, waktu Arum hilang, ada tanda apapun di kamarnya? Pak Darman ragu sejenak. Lalu menjawab. Ada bekas tangan besar di pintu. Seperti seseorang menempelkan tangannya lama. Menunggu. Jantung Rika serasa jatuh. Bekas tangan. Seperti yang dia lihat di depan kamarnya sendiri. Dan sebelum Rika sempat bertanya lagi, Pak Darman menoleh pelan ke arah tangga dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Panggilan nomor kosong itu bukan minta diangkat, nak. Ia menatap lurus ke mata Rika. Mata itu panggilan untuk menjemput. Malam itu, Rika memaksa dirinya tidur di rumah Sinta. Sinta sudah menyiapkan segala hal untuk membuat suasana aman. Lampu tidur, musik pelan, pintu dikunci 2 kali, bahkan menaruh botol minum dan snack di dekat kasur. Tenang, Rik, di sini aman. Nggak ada yang bisa ngikut sampai sini, kata Sinta mencoba tegar. Tapi ketika waktu merayap menuju pukul 00.03, Rika mulai gelisah. Nafasnya pendek, jari-jarinya dingin. Dan tepat ketika jarum pendek dan jarum panjang berada di garis yang sama, ting! Ponsel Rika dan ponsel Sinta sama-sama bergetar. Keduanya menoleh bersamaan. Layar ponsel Rika menyala, layar ponsel Sinta menyala. Keduanya menunjukkan hal yang sama. Nomor kosong, no caller ID. Rika menutup mulutnya menahan tangis. Sinta, aku nggak mau angkat. Namun sebelum ia sempat memencet apapun, ponselnya bergetar lebih keras. Dan tanpa sentuhan, layar berubah. Panggilan mengangkat sendiri. Sinta membeku. Ponselnya pun ikut mengangkat tanpa sentuhan. Kamar sunyi. Hanya suara nafas mereka berdua dan sesuatu lagi. Lalu dari speaker kedua ponsel, suara itu muncul. Lebih dekat, lebih basah, lebih dingin. Seolah perempuan itu berdiri tepat di belakang mereka. Rika, Rika. Rika merosot ke dinding tak sanggup berdiri. Kamu sudah dengar ceritanya. Suara itu bergema seperti berada di ruangan, bukan di telepon. Jadi kamu tahu, dia belum kembali. Sinta memeluk Rika, tubuhnya gemetar. Siapa kamu? Sinta teriak, tapi suaranya pecah oleh rasa takut. Telepon mengeluarkan suara nafas, pelan, dalam, terlalu dekat. Aku menunggu, dan dia tak pernah turun sampai habis. Rika teringat cerita Pak Darman. Arum hilang di tangga, tak pernah kembali, seolah ada yang mengambil. Aku, suara itu meninggi sedikit, seperti senyum yang ditahan. Butuh teman untuk menunggu. Tiba-tiba, telepon mati. Mati total, seperti disedot sesuatu. Lampu kamar Sinta mulai berkedip, pelan dulu, lalu cepat, lalu mati. Gelap. Rika dan Sinta menahan nafas, tak bergerak. Dan di dalam kegelapan itu, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan, tapi bukan di pintu, bukan di jendela. Ketukan itu berasal dari lantai, tepat di sudut kamar, seperti seseorang sedang menepuk-nepuk dengan telapak tangan. Perlahan,
sabar, menunggu. Rika memejamkan mata, mulutnya bergetar. Astaga, dia ikut sampai sini. Ketukan berubah ritmanya, lebih cepat, lebih dekat. Tok, tok, tok. Dan bersamaan dengan itu, suara perempuan yang sama terdengar bukan dari ponsel, tapi dari bawah lantai. Bukakan pintunya. Pagi hari, Rika dan Sinta bangun dengan kepala berdenyut dan tubuh seperti habis dikejar sesuatu sepanjang malam. Namun yang membuat darah mereka berhenti mengalir bukan rasa lelah, melainkan lantai kamar Sinta. Di sana, ada jejak telapak tangan. Bukan 1, bukan 2, tapi 5. Tersebar, membentuk garis melingkar, seolah seseorang merangkak mencari posisi mereka tidur. Jari-jarinya panjang, terlalu panjang untuk manusia. Dan semuanya mengarah tepat ke kasur. Sinta menjerit kecil. Rika mundur sampai punggungnya terbentur dinding. Dia masuk kamar kita, bisik Rika dengan suara pecah. Tanpa banyak bicara, mereka langsung kabur. Bukan pindah kos, bukan pindah rumah, tapi pindah kota. Mereka naik travel, memilih hotel murah, tapi jauh dari manapun. Begitu check-in, mereka mematikan ponsel, melepas baterai, bahkan membungkusnya dengan kain untuk membuat diri mereka merasa aman, meski mereka tahu itu sia-sia. Aku cuma mau tidur, sekali saja tanpa diganggu, Rika memohon pada diri sendiri. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sampai jarum jam menunjukkan 003. Tepat. Seperti biasa. Kamar hotel gelap, tirai tertutup rapat. Dan tiba-tiba, tring, tring, tring. Telepon kamar berbunyi. Rika dan Sinta saling pandang. "Rik, jangan angkat," Sinta berbisik, pucat. Tapi dering itu tidak berhenti, tidak melambat, tidak berubah, seolah sedang menunggu jawaban tertentu. Dengan tangan gemetar, Rika meraih gagang telepon, menempelkannya ke telinga. "Halo? Halo?" Sunyi. Hanya detak jantungnya sendiri bergema di telinganya. Lalu, napas. Pelan. Dalam. Dingin. "Teleponmu, aku matikan." Suara perempuan itu terdengar seperti dari dalam dinding. "Nomormu, aku hapus." Nada suaranya seperti menahan tertawa. "Tapi kau lupa sesuatu." Rika menelan ludah. Kenapa kau terus mengikuti aku?" Suaranya hampir tak terdengar. Hening beberapa detik. Lalu perempuan itu menjawab perlahan. "Aku selalu ingat pintu yang pernah kau buka." Klik. Telepon mati. Bersamaan dengan itu, lampu kamar hotel padam. Semua gelap. Sinta meraih tangan Rika, memeluknya erat. "Rika, kita harus keluar sekarang." Tapi sebelum mereka sempat berdiri, tok, tok, tok. Suara ketukan dari pintu kamar hotel. Sama, berirama, sabar. Ketukan seperti malam pertama ketika semuanya bermula. Lalu suara perempuan itu terdengar, tepat di balik pintu, seolah mulutnya menempel pada celahnya. "Pesananmu telah tiba." Ketukan berubah menjadi seretan kuku pelan. Siapa yang akan membukakan pintu kali ini? Rika memejamkan mata. Sinta menahan napas, dan pintu kamar hotel yang seharusnya terkunci rapat perlahan bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk tanpa menunggu diberi izin.